Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News All di mana saja Anda berada. Senang banget saya ini bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan ini dalam program em, Sehat Bersama RS eh, RSPW Cipto. Sudah bersama dengan kita ya tergabung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Dokter Debbie Fani. Apa kabar, Dok? Iya, baik. Selamat siang. Bertugas ya, Dok, kayak saya juga bertugas. Iya, Sama-sama bertugas di tempat masing-masing. Terima kasih ya, Dok, sudah adain waktu untuk berbagi di kesempatan siang hari ini. Juga terima kasih untuk kerjasamanya dengan RSP Panti Wiloso selama ini ya. Misalnya kita bersyukur banget kita bisa berbagi hidup sehat, kita bisa berbagi informasi-informasi seputar kesehatan, hal-hal yang bisa dibagikan. By the way nih, Dok, pelayanannya gimana? Untuk kayak booster segala macam, ngomong throwback dikit, Dok ya. Masih ada pelayanan nggak sih, Dok? Booster kayak yang apa sih? Selama ini kan sekarang udah jadi endemi nih. em, COVID-nya ya. iya. Mm-mm. Oke, masih Sebenarnya kita masih melayani, cuman memang karena sudah nggak seperti dulu. Mungkin sekarang itu kan yang belum mencapai booster, nggak banyak ya. Sudah Aha. banyak masyarakat yang vaksinnya sudah mulai lengkap, sudah 4 kali seperti itu. Jadi Mm-mm. kita mengadakan pelayanan untuk vaksin COVID-nya itu dengan kuota. Jadi memang dikumpulkan dulu, terus Ah, nanti setelah itu janjian untuk di hari apa kita lakukan bersama-sama gitu. oh iya 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 itu dia. Maksudnya nggak kayak dulu ya karena dulu banyak banget dan ada Mm-mm, pos-pos tertentu betul. ya. Bahkan bukan di pusat layanan kesehatan pun juga ngelayanin booster ya, Dok ya. Iya Saya lupa betul. nih sudah yang ketiga apa yang keempat. Aduh, saking udah enteng-entengannya sama endemi ini jadi kelupaan. Dokter Fani, kita mau berbagi apa nih di kesempatan siang hari ini? Ya untuk hari ini mau berbagi tentang stroke. Stroke ya. Stroke itu mungkin kita juga pernah dengar, tapi baik untuk diulang kembali karena pemahaman seperti ini memang kayak semacam edukasi ya, Dok ya. Stroke itu di di apa namanya? Mungkin bukan pemicunya apa aja, Dok? Pemicunya ya kali ya. Iya, Yang jadi untuk pemicunya itu stroke itu ada dua macam, yang tipenya ada perdarahan di otak sama yang ya tipenya sumbatan. Kalau sum yang tipenya sumbatan itu kebanyakan dipicu karena sumbatannya itu terbentuk akibat kolesterol, bisa karena gula darah yang tinggi, tensi yang tinggi, jadi membentuk plak, bisa membentuk sumbatan. Jadi yang memicu itu ketika eh, seseorang punya kolesterol yang tinggi tapi mungkin tidak pernah dikontrol atau tidak tahu, nanti tiba-tiba sudah menjadi sumbatan. Kalau Mhm. yang tipe perdarahan itu mungkin tensi yang lebih berpengaruh. Biasanya kalau tensinya sampai di atas 200 seperti itu. Oke, ini kayak orde lama gitu ya, Dok ya. Seingat saya tuh kalau dulu tuh dikenalnya kalau stroke itu darah tinggi, lalu juga apa sih? Pasti kenalnya darah tinggi padahal belum tentu ya, Dok ya. Sekarang banyak dari disebutin Dokter Fania tadi kayak yang pembentukan plak karena kolesterol pun juga bisa menyebabkan stroke karena Iya, betul. s- sumbatan tadi ya, Dok ya. Mm-mm, Oh, karena makanya sekarang itu untuk stroke usianya semakin muda. Mungkin dulu lebih ke orang tua di atas 60 tahun betul. seperti itu. Mm-mm. Sekarang muda pun ada yang terkena stroke. Mungkin karena gaya hidup kita juga mulai berubah. Mm, mm-mm. Mm-mm. Kayak hidup ya. Em, yang dokter selama ini dokter tahu paling muda muda usia berapa nih, Dok? Saya pernah dapat usianya masih 35, 37. Ya, Mm-mm. saya juga pernah Ada punya juga teman yang yang seperti itu. sekit 35 itu. Jadi bangun tidur dia nggak bisa apa-apa itu. Itu yang rasanya tuh jadi teman kayak yang tiba-tiba usianya sama saya aja tuaan saya gitu kan. Waktu itu masih selisih sedikit sih tapi cuman kaget aja. Jadi kayak yang nggak tahu kagetnya karena mawas, karena takut banyak ya, karena nggak tahu.
Oke, itu. Kalau yang usia muda pasti ke lifestyle ya, Dok? Iya Rata-rata ya. betul. Mungkin kalau yang muda-muda merasa masih aman, masih nggak punya Mhm, faktor resiko, justru mhm, jadi cenderung tidak menjaga. Padahal mhm, sekarang itu untuk yang muda-muda justru untuk kondisi metaboliknya atau gulanya, kolesterolnya itu semakin mulai bisa kacau di usia yang lebih dini. Kalau dulu mungkin memang ketika sudah tua ya karena akumulasi. Tapi sekarang mungkin karena memang konsumsi gulanya juga tinggi, belum makanan-makanan fast food seperti itu, jadi mhm. memang profil metaboliknya itu justru bisa lebih jelek. Iya, iya. Itu dia ya. Buat perhatian kita juga. Kalau stroke sekarang ini tergolong penyakit dalam tanda kutip yang cukup menakutkan atau penyebab kematian nggak, Dok? Tertinggi yang sekarang ini. Sebenarnya untuk kematian mungkin angkanya tidak terlalu tinggi Nggak dibanding terlalu. seperti penyakit jantung seperti itu. Mm-mm. Cuman untuk menyebabkan kelumpuhan itu efeknya di pasien-pasien itu sangat sangat berefek sekali dalam menjalankan kualitas hidupnya. Karena kan kalau misalnya stroke itu pasti kebanyakan manifestasinya jadi lumpuh seperti itu. Jadi untuk eh, menyebabkan kecacatan, kemudian pasiennya mungkin justru jadi semakin mendatangkan penyakit yang lain. Karena misalnya untuk stroke yang berat itu eh, pasiennya bisa menjadi tirah baring, nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas. Nah, kalau misalnya cenderung tiduran terus seperti itu, mungkin penyakit lain itu justru lebih gampang, seperti infeksi paru-paru, mungkin infeksi yang lain, Mhm. gitu. Oke. Em, Gejalanya apa sih, Dok? Bisa nggak atau itu tuh serangannya mendadak? Kalau yang teman saya ini waktu itu kayak dia nggak nyangka sama sekali, apalagi orang tuanya pasti kayak shock banget kan waktu itu memang masih sendiri juga. Jadi kayak orang tuanya itu shock. Kebetulan teman saya ini juga termasuk wanita karir gitu yang sibuk banget. Nah kayak gitu jadi wah orang tuanya juga shock banget waktu itu. Ini gejalanya seperti apa sih, Dok? Untuk pasien ini bisa ngerti atau enggak atau memang mendadak? Ya, untuk waktunya itu memang kalau stroke dia pasti mendadak. Untuk gejalanya ini memang sangat bervariasi sehingga untuk yang ringan mungkin bisa tidak kita sadari. Karena untuk berat ringannya itu tergantung dari lokasi dari otak yang terkena, yang pembuluh darahnya pecah seperti itu. Kalau Hmm, memang luas, nanti untuk manifestasinya itu gejalanya akan lebih berat. mhm, Biasanya kelumpuhan setengah sisi badan, misalnya tangan kiri dan kaki kiri tiba-tiba lemah, kebas, mhm, atau untuk jalan kok kayak diseret, rasanya berat seperti itu. Tapi ada juga yang kalau misalnya terkenanya pembuluh darah kecil, itu aha, mungkin manifestasinya tidak terlalu kelihatan. Misalnya hanya bicaranya kok agak pelo, nggak seperti mhm, biasanya. Ada juga yang misalnya untuk senyum atau untuk mengangkat alis gitu kok ternyata beda kiri kanan yang biasanya enggak. Kita biasanya sih tetap pasien itu bisa berasa sih perbedaan seperti itu. Cuman mhm, mungkin kalau misalnya belum sampai lemah satu sisi tubuh, beberapa orang mungkin masih mengabaikan. mhm. Padahal itu juga sudah mulai ciri-ciri adanya stroke, apalagi kalau dirasakan hanya di satu sisi. Iya, iya. Itu kadang juga pasien bisa nggak sih, Dok, nggak menyadari dalam tanda kutip kayak ketika ngomong agak-agak pelo itu justru yang menyadari itu yang lawan bicaranya atau orang-orang di sekitarnya atau si pasien ini bisa jadi ngerti kok susah banget buat ngomong kayak gitu. Beberapa pasien sih menyadari karena eh, kadang itu yang terkena bukan hanya dia bicara, tapi untuk Mhm. mengeluarkan apa yang dia mau omongkan juga ada yang susah. Jadi eh, Oh, seperti misalnya ditanya, dia mm-mm, tatapannya itu kayak mau jawab, cuman mulutnya itu nggak bisa ngomong jelas. Itu juga ada yang tipenya seperti itu. Tapi iya. beberapa keluarga pasien pun juga ada yang eh, mungkin lebih notice duluan, jadi Mhm. langsung membawa pasiennya, bilang ini ibu saya kok suaranya biasanya nggak seperti ini, sekarang pagi-pagi ngomong kok susah gitu juga ada. Oke. Ini nih.
insomnia. Jadi apa namanya, gejalanya macam-macam, baik itu disadari pasien atau notif dari family, dari orang-orang sekitar ya dok ya. Iya Tadi betul. mungkin boleh diulang kembali yang diserang itu bagian mana aja sih dok? Kalau dengar tadi ya cukup cukup sedih ya kalau udah dapat serangan ya, karena bisa mendatangkan beberapa penyakit lain ketika harus berbaring terus. Yang diserang rata-rata apa dok? Yang saya tahu kan biasanya di saraf ya, saraf tertentu itu. Tapi sebenarnya secara medis yang diserang apa aja dok? Kalau serang, Sebenarnya itu yang berefek itu adalah otak. Sebenarnya kejadiannya itu adalah di Heeh. pembuluh darah yang mendarahi otak. Cuman Yes. yang menyebabkan stroke karena ketika pembuluh darahnya tersumbat atau pembuluh darahnya pecah, artinya otak tersebut bagian di situ tidak mendapatkan aliran darah, tidak mendapatkan oksigen. Jadi untuk otak itu kan mengatur semua fungsi tubuh. Nanti Aha. tergantung bagian otak mana yang tidak mendapatkan aliran darah, tidak mendapatkan oksigen, akhirnya di bagian tersebut saraf-sarafnya bisa mati. Kalau Mhm. yang terkena saraf yang mengatur fungsi bicara itu nanti bisa seperti tadi pelo atau Mhm. mungkin mulutnya merot gitu juga ada. Ada juga yang kalau mengatur fungsi gerak jadi lemah satu sisi tubuh. Bahkan Mhm. ada juga yang mempengaruhi pusat kesadaran. Jadi Mhm. pasiennya langsung tidak sadar. Nah, yang bahaya kalau sudah mulai terkena di otot-otot nafas. Jadi Oh. untuk fungsi otak yang mengatur pernafasan, Mhm. mengatur fungsi menelan, karena seperti Ya. itu akan menyebabkan sesak nafas, mungkin pasiennya jadi mudah tersedak, seperti itu. Jadi kalau yang sampai mengenai pusat nafas seperti itu Mhm. mungkin butuh bantuan alat ventilator di Iya. rumah sakit. Iya sih pastinya treatmentnya emang beda-beda. Cuman yang kena itu bagian otak termasuk vital juga sih ya dok ya. Karena segala sesuatu Betul. sepertinya kan diperintahkan dari sana. Kayak yang dokter Fania tadi Iya, eh, ada delay. Mau ngomong tatapannya tuh sebenarnya pengen jawab tapi nggak ada kata-kata yang keluar gitu ya. Karena emang iya mungkin betul. diperintahkan tapi nggak bisa gitu ya. Pengen ngomong dari otak sudah Iya, ada perintah. Inti itu berarti dari otaknya yang memerintahnya agak delay begitu atau yang nangkep ya dok? dari otaknya karena itu tadi Iya. mungkin di bagian yang mengatur Iya. fungsi bicara dia aliran Iya. darahnya terganggu. Mm. Oke. Nah ini ada kayak yang apa sih eh orangnya istilahnya apa ya di kepala saya? Kayak periode emasnya nggak sih dok? Artinya begini, ketika pertolongan pertama, pertama ketika menyadari supaya tidak fatal gitu tuh kalau untuk serangan stroke ada nggak dok? Eh, Sebenarnya itu memang fase akutnya itu Mm-mm. 24 sampai 72 jam. Oke. Tapi memang lebih baik untuk segera kurang dari 6 jam itu lebih baik. Jadi memang ada tipe stroke yang dia hanya Mm-mm. terjadi dalam 24 jam, kemudian Mm-mm. bisa kembali normal itu pun ada yang seperti itu. Cuman memang tetap tidak boleh disepelekan. Ketika terjadi kelemahan seperti tadi, tetap harus langsung dibawa ke rumah sakit. Semakin baik mendapat pengobatan semakin cepat, Iya. pasti nanti efek keluarannya juga akan makin baik untuk pemulihannya Nah, gitu. pemulihan. Tapi by the way kalau misalnya kena serangan itu sebenarnya bisa pulih dalam tanda kutip 100% gitu nggak dok? Atau pemulihannya nggak bisa setotal itu begitu atau bisa dengan pengobatan yang rutin atau kalau dari dokter Fania sendiri? Saya kalau Biasanya manggilnya memang dokter Fania ya, dokter Dewi Fania. iya, Nggak apa-apa ya dok? biasanya itu nggak apa-apa. Memang ada yang panggil Devi, ada yang panggil Iya. Fania. Kayak tiba-tiba saya ngambilnya dari yang belakang kok. Oh iya dokter Dewi Fania. Dikasih tahu dokter Evan juga dokter Dewi. Kenapa saya manggilnya dokter Fania? Lebih enak aja gitu. Silakan. Bisa nggak dok kayak pemulihan gitu? Bisa sih, beberapa pasien itu ada yang bisa kembali berjalan lagi, aktivitas lagi. Cuman kalau untuk kekuatannya mungkin tetap beda, nggak seperti dulu. Mm. Iya. Cuman
Itu juga tergantung berat ringannya. Jadi ketika Ya. waktu awal itu kok misalnya bagian otak yang terkena itu luas, kemudian untuk Mhm, kelemahannya sangat berat, misalnya sampai sama sekali nggak bisa gerak tubuhnya, mungkin itu mhm. akan lebih susah. Cuman dengan fisioterapi rutin, biasanya memang targetnya adalah pasien mungkin bisa melakukan aktivitas fisik seperti yang ringan-ringan seperti itu banyak yang tetap bisa kembali. Cuman Iya. untuk yang sampai tirah baring itu pun ya ada kalau misalnya Mhm. memang dalam perawatannya biasa kita lihat dalam 3 sampai 5 hari itu kalau misalnya pemulihan kesadarannya pun Nah, susah, itu biasanya akan jadi tirah baring terus. oke. Nah, setelah pemulihan ini rata-rata Dok, yang jadi apa sih sebutannya, pantangan atau hal-hal yang nggak boleh dilakuin apa sih Dok? Untuk pasien yang let's say kayak yang mungkin mereka sudah sempat pulih ya, pulih karena kemungkinan kan ada yang bisa melakukan aktivitas kembali. Tadi Dokter Fania sempat sebutkan sebenarnya kekuatannya itu nggak bisa 100% seperti semula. Tapi karena saking senengnya pasien gitu kan, jadi kayak nggak inget, lakuin Lupa lagi. ya. Iya lupa, lupa kalau pernah kena serangan jadi oh saya bisa ini semuanya pengen dikerjain lagi. Spesial untuk ibu rumah tangga misalnya atau siapapun yang biasanya memang mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa tidak untuk tidak dikerjakan misalnya karena mungkin nggak ada asisten gitu kan. Tapi kan nggak sadar nih, udah pulih, udah bisa nih, semuanya ngomongnya udah lancar, terus bisa gerak segala macam. Ini jadi lupa. Nah, kalau saran dokter kemungkinan setelah pemulihan itu apa sih yang nggak disarankan untuk dilakukan pekerjaan seperti apa? Iya, sebenarnya untuk Mm-mm. aktivitas fisik biasa itu Mm-mm. boleh. Cuman kalau Mm-mm. mungkin kalau terlalu capek itu kan Nah, juga bisa mempengaruhi tensi, bisa tensinya nanti naik lagi. ya. Kemudian Mm. faktor stres itu juga mempengaruhi metabolisme lemak di tubuh kita. Jadi itu juga nanti akhirnya Keren. Mm-mm. faktor-faktor tadi yang bisa menyumbat itu atau yang bisa menyebabkan stroke ulangan dia naik lagi. Akhirnya mungkin juga kalau misalnya sudah merasa bisa beraktivitas, minum obatnya jadi tidak rutin, makan-makannya juga mungkin jadi kurang dijaga bisa Mhm. kembali serangan lagi. Karena cukup banyak sebenarnya pasien yang Mm. sudah pernah serangan, pulih, kemudian serangan berulang itu juga banyak. Iya, itu dia. Wah ini kalau nggak ngobrol sama yang expert gini nggak ngerti nih informasi kayak gini ya. Ternyata banyak pemicunya ya dok ya. Capek, stres itu juga bisa. Kayak tadi disebutkan ya, metabolisme segala macam itu bisa mempengaruhi. Stres apalagi ya dok. Itu tuh memang Iya, paling stres itu bisa. kayak Mm-mm. mm, stres kondisi yang paling Bisa. jahat menurut saya sih untuk mental kita juga ya dok ya. Iya, bisa Zamanku. kemana-mana. Mungkin banyak juga yang merasa kalau lagi stresnya tinggi dalam periode yang lama itu juga berat badannya jadi naik. Seperti itu Ya. karena memang mempengaruhi metabolisme kita juga. Ini dia. Terus lagi apa ya? Nah, berarti pengobatan juga bisa ya dok ya. Pengobatan artinya dalam pengobatan harus tetap rutin. Kayak stroke itu kalau kayak darah tinggi itu kan nggak boleh stop ya dok ya. Iya, Kontrol. betul. Jam kalau stroke sendiri gimana sih? Ada terapi tertentu yang bisa dalam tanda kutip membantu untuk ngelok kondisi gitu nggak dok? Biasanya memang untuk terapi stroke itu kalau yang memang sudah pulang dari rumah sakit ya yang Mm-mm. akan Yes. diteruskan di rumah, yang Mm-mm. pertama memang obat pengencer darah karena kan Mm-mm. untuk yang apalagi yang tipenya sumbatan tadi untuk mencegah dia terbentuk sumbatannya tidak lagi, kemudian eh, untuk obat tensinya, obat kolesterolnya, obat gula mungkin bagi yang ada diabetes. Jadi untuk yang bisa menyebabkan terjadi lagi kan ketika faktor-faktor tadi tidak terkontrol. Jadi Mm-mm. memang mungkin yang menyebabkan kok stroke obatnya banyak ya karena mengontrol faktor-faktornya yang memang dari mungkin kalau misalnya pasien dapat obat banyak artinya yang selama ini
tidak dikontrol itu banyak. Ternyata memang kolesterolnya tinggi, sebelum ini Hmm. tidak tahu. Hmm. Tensinya juga ternyata memang sering tinggi, jadi semuanya dapat obat gitu. Wah, ini harusnya bersyukur juga sih, karena kan kejelian dari dokter ya, ternyata ini nggak terkontrol, kemudian kita dikasih bantuan untuk bisa semuanya terkontrol dengan baik ya, itu terjaga. Ini dok, dulu banget waktu saya kecil ya, itu tuh selalu dengar, nggak kecil juga sih, waktu mungkin SMA karena orang tua saya ibu juga dulu kena stroke kan, selalu dikasih wanti-wanti nih dok. Kalau kondisi sekarang seperti apa? Jadi jangan sampai stroke itu serangan kedua, karena yang kedua itu fatal. Nah, nowadays seperti apa dok? Untuk saat ini nih masih nggak sih apa namanya statement seperti ini masih berlaku nggak? Atau masih bisa dibantu dengan medis? Itu Dok, saya pernah sebenarnya dengar sih nggak kayak memang gini? ada ya betul, Ya, ada benar memang. ada benernya Karena ya. kalau stroke serangan kedua itu kan mungkin pilihannya antara bisa terjadi di tempat yang sama lagi, Mhm. jadi yang tadinya itu mungkin Oh, sudah oke. areanya tinggal sedikit saraf yang hidup, dia kena lagi, jadi Ya. semakin sedikit saraf yang masih berfungsi. Nanti Mhm. jadinya kekuatannya mungkin untuk serangan pertama masih poinnya mungkin 4 seperti itu. Kalau misalnya serangan lagi sampai tinggal 1 skor kekuatannya itu juga seringnya seperti itu. Mhm. Ataupun kalau misalnya berbeda tempat Mhm. pembuluh darahnya yang terkena. Tapi kan berarti artinya nanti misalnya yang sebelumnya itu hanya pelo, nanti terus serangan kedua bisa sampai yang kelemahan. Jadi namanya serangan kedua itu eh, pasti manifestasinya seringnya lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Oh, nah ini catatan khusus nih. Kalau dulu kan kita dengar hanya terus kemudian takut ya. Tapi penjelasan medisnya ternyata ini nih, Gun Sol ya. Kalau serangan itu ada di bagian yang pernah ada atau menyerang di bagian lain. Pasti yang diserang berbeda ya, Dok ya. Ini yang mungkin kita sebut dengan kefatalan, hal-hal yang mesti hati-hati gitu ya, Dok ya. Iya betul, karena kalau Mm-mm. misalnya serangan lagi di tempat yang sama, Mm. takutnya kan Iya, memang sudah susah untuk pulihnya lagi. iya. Mm. Heeh. Nah, itu dia. Kalau yang saat ini terjadi, pasien untuk stroke itu banyak terbantu, ditolong pulih gitu, atau banyak yang benar serangan kedua, kemudian sudah tidak tertolong gitu, dok. Biasanya fasenya sama ya, waktunya sekian jam gitu, 24 tadi dokter sempat mention, 24 sampai dengan eh, berapa jam, dok? 72 jam. tujuh Mm-mm. puluh dua jam. Udah mau sebut itu. 72 jam. Kalau yang Dokter Fania jumpai belakangan ini, mungkin akhir-akhir ini. Kalau untuk jamnya sih sama Heeh. ya untuk Mm-mm. fasenya itu. Sama Cuman ya, mungkin kalau memang untuk yang serangan serangan kedua. kedua itu Mm-mm. yang pulih sih tetap ada karena kalau yang Mm-mm. pas ringan-ringan terus Ya. gitu ya. Mm-mm. Cuman sebenarnya untuk kita menentukan dia lokasi lesi di otaknya itu kan memang harus CT scan. Mhm. Mungkin kalau untuk yang serangannya luas, di CT scan-nya seperti itu mungkin tetap mempengaruhi untuk pemulihannya nanti. Jadi sebenarnya itu bervariasi sih tetap untuk masing-masing orang, tergantung derajat keparahan waktu datang. Ya, Mm-mm. itu benar sih. Tadi disampaikan dokter, memang semuanya balik lagi ke lifestyle ya. Ini sekarang emang better kayaknya, memang jaga kesehatan ya dok ya. Pola makan itu tuh, aduh, kayak yang paling Iya, aman gitu kan. Kalau ada temen yang sakit tuh tiba-tiba pasti ada rasa takut gitu kan. Baru sadar. betul. Baru Tapi sadar, oh nanti iya ya, kalau jaga udah sehat fisik. lupa lagi. Iya, aduh, kalau ada yang temennya, iya tuh, aduh, aduh, saya harus jaga ini, jaga itu. Nanti kalau temennya udah sembuh, kita seneng-seneng lagi, lupa lagi, Gun Somlia. Berapapun usianya, dia tadi dokter Fania bilang, jangan sampai kita kayak ngerasa nyaman banget dengan kemudaan kita, ya kan? Jangan, karena emang Iya penyakit betul. itu kayak tamu yang nggak diundang. Bener nggak sih, dok? Iya, Atau betul. tamu undangan? Terus untuk ini juga, misalnya Gimana, dok? orang yang punya gangguan irama jantung,
Itu Oh, juga oke. walaupun mungkin dia tidak punya Mm, faktor resiko lain seperti mm, kolesterol, gulanya bagus mm. misalnya, itu tetap ada bisa terkena stroke karena orang yang irama jantungnya nggak teratur itu bisa cenderung membentuk sumbatannya dari jantung tadi. Kemudian kalau lepas, terbawa ke pembuluh darah otak itu juga sama, bisa menyebabkan stroke. Jadi memang hati-hati pada orang yang mungkin sudah terdiagnosis ada gangguan irama jantung tadi. Hmm, iya, iya, iya. Saya jadi ingat teman saya ini. Dia juga ngerasa kayak, iya ya nanti. Wah ini apa ya, informasi baru, ilmu baru buat saya yang mungkin bisa diteruskan ke beberapa teman. Ini apalagi nih dok, selain tadi irama jantung, ada lagi nggak yang kira-kira tuh bisa yang nanti jadi penyebab ya, penyebab stroke, Iya, memicu ya, sebenarnya pemicu. Mm-mm. Kalau pemicunya sih mungkin seperti tadi sih sudah Mm-mm. saya sebutkan semua, Yes. kurang lebih Mm-mm. dari tensi, kolesterol, kemudian untuk Mm-mm. yang tipe sumbatan bisa juga disebabkan dari yang jantung itu. Makanya mungkin perlu untuk kita medical check up sekali-kali. Karena Mm-mm. untuk yang gangguan irama jantung itu beberapa orang mungkin tidak menyadari, paling Ya. cuman saya kadang-kadang sering deg-degan ya gitu. Ternyata Mm-mm. ketika direkam jantung memang iramanya tidak teratur gitu. Memang harus mungkin kalau sekali merasa gejala seperti itu atau kok saya aktivitas sebentar sudah ngos-ngosan denyut jantungnya rasanya kok kayak nggak nyaman sekali di dada gitu mungkin bisa dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Oke. Ya, itu dia. Jadi apa namanya? Jantung itu juga kita kadang nggak nyadari memang harus medical check up yang paling aman ya dok ya. Untuk bisa ngerti dengan tepat kondisi kita. Kalau kita mengira-ngira sendiri, kemudian kita coba untuk dengan pengobatan lain ya, kita mungkin bisa sesaat, tapi kita nggak ngerti tepatnya ya dok ya. Better mungkin ke medical check up. Nah, ini ada pernah dalam satu kondisi, ya, em, tiba-tiba di apa namanya? Ini juga teman saya cerita di apa sih istilahnya kalau di bahasa Jawa tuh ulu hati ya dok, apa sih dekat dada gitu tuh nyesek banget. Tapi susah buat tiduran nggak bisa, buat apa istilahnya tuh nggak nemu PW-nya gitu. Posisi yang baik, posisi yang enak tuh nggak nemu. Sampai akhirnya cuman mepet di tembok diem cukup lama. Jadi tiduran nggak enak, mau berdiri juga nggak enak gitu kan. Mau minum juga takut. Tapi kemudian disenderin di tembok beberapa saat, cukup lama, baru lumayan. Itu tuh apa ya dok ya? Tapi juga nggak pernah, belum ke dokter. Nah, saya cuma saran, jangan-jangan GERD kalau saya ajakin ngobrol paling kayak gitu kan. Nah, ini kondisi Iya. itu biasanya apa dok? Ada pernah pasien yang mengeluhkan itu Kak? Banyak banyak sekali pasien yang memang datang keluhannya nyari ulu hati itu mungkin hampir paling banyak ya di IGD. Tapi memang karena dia macam-macam penyebabnya. Dari GERD itu salah satunya juga bisa betul. Oke. Kalau asam lambungnya naik, memang beberapa gejalanya itu nyari ulu hati, dadanya terasa eh, sakit juga. Cuman yang bahaya itu memang kalau nyari ulu hatinya itu ternyata berasal dari jantung. Ya. Makanya itu perlu dibedakan dengan pemeriksaan rekam jantung tadi. Terutama kalau untuk orang yang usianya sudah di atas 40 tahun, kemudian punya diabetes, punya tensi tinggi, seperti itu memang baiknya ketika dirasakan seperti itu dan berulang, dilakukan rekam jantung. Mungkin kalau untuk yang usianya masih 17 tahun, seperti itu mungkin memang lebih ke lambung ya. Cuman balik lagi kalau memang kita dirasa sudah semakin bertambah umurnya, mungkin merasa dari gaya hidup kita juga belum dijaga, itu tetap ada resiko kalau itu adalah gejala dari jantung. Ya. Jadi banyak keluhan dari pasien juga seperti itu kan ya. Kalau mungkin ada salah satu. Silakan kalau ada yang mau bergabung bertanya dengan Dokter Fania boleh ke 081 225 225 949 atau di 081 57 58 00 949.
Baik, em, artinya tadi gejala sudah, pemicu sudah, kemudian em, artinya di serangan kedua itu belum tentu fatal, tergantung bagian mana yang diserang di apa namanya periode yang kedua gitu ya dok ya, dokter Fania ya. Iya, cuman memang Mm, kalau di tempat yang sama lagi atau di tempat mm, lain tapi memang lebih luas gitu ya ya, pasti akan jadi lebih berat. ya, karena yang diserang juga tempat yang berbeda lagi. Tadi ya disebutkan rata-rata memang saraf, kemudian nanti bisa macam-macam, bisa semua. Tapi kalau kalau kayak fungsi fungsi istilahnya pengecap, terus indera penciuman gitu tuh masih aman nggak sih dok? Atau bisa efek ke sana juga? Kalau Kalau kebanyakan ya dok. pasien sih Mm-mm, masih bisa. Cuman mm-mm, yang terganggu itu mm-mm. fungsi menelan, fungsi batuk. Oke. Padahal itu Mm-mm, justru lebih vital. Karena kalau misalnya kita menelan makan atau air, kalau mm-mm. misalnya fungsi menelan dan batuk kita baik, ketika dia mau masuk ke saluran nafas, pasti akan kita batukkan. Kemudian Ya, itu mencegah. Tapi kalau misalnya fungsi itu hilang, itu tadi bisa misalnya kita minum air masuk ke saluran nafas itu fatal, bisa sesak ya. nafas, bisa Mm-mm, mungkin nafasnya itu bahkan sampai bisa berhenti gitu. Karena mm-mm, kan itu memang fungsi tubuh yang sangat bagus ya yang didesain sama Tuhan untuk biar mm-mm, kita ketika makan nafas itu memang jalurnya kan seharusnya berbeda. Tapi mm-mm. ketika itu salah bisa fatal akibatnya. Iya, iya. Betul, setuju sama dokter Fania. Tuhan tuh sudah desain kayak misalnya kadang kita sakit bisa kayak yang sembuh dengan sendirinya itu dalam kadar tertentu ya dok ya. Kalau Iya. kalau apa namanya kadarnya harus dibantu medis harus, tapi kadang tubuh kita tuh juga bisa kayak self healing. Tapi untuk hal-hal tertentu aja ya dok ya, nggak bisa semuanya. Iya, Benar. mungkin biasanya kalau yang Mm-mm. seperti infeksi gitu, Yes. imunitas kita kalau bagus, Mm-mm. memang Mm-mm. bisa sembuh Mm-mm. sendiri. Cuman Iya, mungkin untuk pasien-pasien yang sudah usia lanjut, biasanya memang imunitasnya sudah semakin turun, jadi iya. memang perlu dibantu dengan obat-obatan. Oke, kalau stroke gitu berarti em, kembali ke stroke jadi kayak batuk, pilek gitu tuh juga bisa tetap nempel di mereka atau enggak sih dok? Kayak batuk pilek itu kan biasa ya kayak flu segala macam. Kalau yang stroke itu tuh rentan juga untuk penyakit ini enggak? Biasanya itu pada stroke yang berat, yang tirah Mm-mm. baring tadi itu, Mm-mm. eh, jadi lebih gampang terkena infeksi itu karena mungkin itu karena misalnya kan di kamar terus untuk Iya. Mm-mm. sirkulasinya kurang baik, kemudian jarang terpapar sinar matahari, kemudian apalagi kalau fungsi batuk mengeluarkan dahaknya jadi tidak bisa itu banyak yang menumpuk di tenggorokan, lama-lama bisa infeksi paru-paru. Selain itu juga mungkin kalau untuk yang tirah baring seperti itu kan untuk PAK-nya itu kan biasa pakai Pampers, ada yang pakai Iya. selang kateter. Mungkin kalau Mm. kurang sering diganti itu juga menyebabkan infeksi. Belum untuk kulitnya yang tirah baring terus itu kan biasa kalau tidak dibolak-balik seperti itu untuk Mm. pasien-pasien lansia itu juga bisa bikin luka. Akhirnya infeksi itu bisa masuk dari mana-mana memang kalau misalnya kondisi yang seperti itu. Iya. Oke. Ini Mbak Indi dan Dokter Fania, terima kasih informasinya. Kalau saya lebih senang minum multivitamin atau ya multivitamin ya, minum vitamin atau beberapa makanan kesehatan. Kalau dokter sendiri kayak seperti itu disarankan tidak? Terima kasih. Silakan. Sebenarnya Mm-mm. vitamin itu boleh memang ya disarankan, tapi sesuai dengan dosis yang dianjurkan saja Mm-mm. gitu. Jadi mungkin waktu COVID itu juga sempat ya orang-orang itu minum vitaminnya dosisnya itu sangat tinggi, Ya. bahkan mungkin melebihi
batas dosis harian. Mm-mm. Karena ya kalau untuk seperti itu tetap saja untuk vitamin itu kan juga ketika sudah masuk tubuh butuh dikeluarkan lagi ya zat-zat metabolitnya. Mm-mm. Mungkin kalau Iya. memang dosisnya terlalu tinggi itu juga agak memberatkan tubuh dalam membersihkannya nanti gitu. Tapi selama dosisnya sesuai dengan kebutuhan harian gitu sih ya boleh-boleh aja. Karena kan sebenarnya vitamin itu sifatnya adalah tambahan ya. Ketika Ah, kita makan itu juga hal-hal yang kita konsumsi itu tadi juga sudah punya vitamin. Jadi sudah bisa mm. mencukupi kalau memang kita makannya mungkin yang benar yang sehat-sehat. Ya, Tapi isi mungkin kalau piringnya memang tepat. iya, kalau yang memang dirasa kurang gitu ya boleh-boleh aja untuk menambah kekebalan tubuh kita juga. Oke, nah ini tambah nih dok, karena saya tahu makanan saya itu tidak seperti makanan sehat, jadi vitamin itu dibutuhkan kata begitu. Jadi isi piringnya itu kayak enggak lima sehat, empat sehat lima sempurna gitu, Iya, disempurnakan dengan vitamin. Itu emang betul. berlanjut sih dok kayak yang D3 segala macam. Beberapa teman sampai sekarang masih konsumsi itu. Kalau dokter sendiri itu disarankan nggak atau akan ada pengaruh ke bagian tubuh yang lain yang biasa kita kenal ginjal ya dok? Itu ada nggak sih Iya. atau mitos juga atau bener kalau kita banyak Oh, konsumsi? mungkin tetap bisa sih kalau misalnya eh, dulu kan sampai dosisnya sehari bisa minum 5.000 gitu kan. Itu Mm-mm, juga mm-mm. terlalu banyak sih kalau itu. Bisa memberatkan ginjal juga kalau memang terus-menerus. Tapi Mm, kalau misalnya dosisnya mungkin biasa gitu, 1.000 atau kurang iya. dari itu sih masih nggak apa-apa. Masih aman ya. Karena Mm. emang sih kadang kalau kita mikir minum ini takut ke ginjal juga kita nggak mengcover. Kalau saya sendiri secara pribadi juga suka minum vitamin gitu ya. Cuman kadang jadi takut juga wah jangan-jangan kena ginjalnya. Itu bisa di cover kayak minum banyak gitu nggak sih dok? Bisa, itu juga membantu Mm, pembuangannya gitu ya. mm, Cuman kadang itu untuk informasi ini mm, mm. kadang kalau misalnya didengar oleh pasien-pasien tadi yang kalau misalnya stroke minum Iya. obat tensi tiap hari, minum Mm, mm. obat kolesterol mungkin Iya. itu jadi takut. Kan ini Nah, ini dok. saya kena stroke tapi minum obat terus lama-lama yang kena ginjal saya itu juga Nah, banyak yang tanya kayak gitu. mm, mm, mm. Padahal kalau obat-obat tensi, obat-obat gula seperti itu yang diminum rutin justru ketika dia tidak diminum, kemudian Mm, tensinya tinggi terus, gulanya tinggi terus, justru itu akan merusak ginjal. Jadi kalau oh, untuk khusus obat-obat tensi dan gula itu mm. memang eh, bisa diminum setiap hari. Justru kalau Didesain misalnya untuk kita itu ya dok ya. Hmm, kalau Mm. misalnya kita tidak minum, justru tensi tinggi itu merusak pembuluh-pembuluh darah di ginjal. Nih catatan ini buat Good News Family semua yang mungkin dengan keluarga, teman atau Anda sendiri ya pernah kena serangan terus serangan stroke terus dikasih obat-obat itu nggak apa-apa. Jangan takut kena ginjalnya karena obat-obat yang diberikan dokter itu sudah didesain sedemikian rupa aman buat bahkan kalau kita tidak minum bisa merusak ginjal malah ya. Nah ini kalau nggak diinformasikan kemungkinan ada yang seperti itu. Waduh, aduh lah ini dia kayak gitu kan. Jadi banyak juga minum ini Iya, nanti kena ini, aduh nambah-nambah penyakitnya. Ternyata nggak Gunsul ya. Segala semua obat yang disarankan dokter untuk dikonsumsi dalam tanda kutip tanpa henti ya dok ya. Bisa bilang seumur hidup iya, justru ya, kalau untuk tensi ya. Karena kan mm-mm, nggak betul. pernah sembuh tapi dikontrol, Terkontrol bisanya. terkontrol itu. Ya ini, Gunsul ya. Kenapa? Karena tensi itu juga termasuk pemicu dari stroke itu tadi. Lalu, nah, yang pasti obat-obatannya mesti rutin, terus juga kalau disarankan ada terapi ya dok ya. Kalau sudah ada kecacatan di salah satu tubuh juga mesti terapi ya. Iya, Terapi mandiri atau fisioterapi. terapi di rumah sakit mungkin. Mm-mm. Apalagi ya. Dokter mungkin ada informasi lain. Ya, mungkin Mm, tadi ya untuk kita mungkin yang masih usianya Pak, belum 60 tahun, belum mm-mm. 50 tahun, Iya. tetap harus melakukan medical check up. Jadi Mm-mm. untuk tahu
bibit-bibit apa saja nih yang sudah kita tabung selama ini. Jangan-jangan kita sudah menabung kolesterol tinggi, Tidak terus dong. gulanya juga. Iya, Iya, nanti betul. ketika usianya sudah bertambah, baru deh kita mulai muncul penyakit-penyakitnya yang seperti tadi. Jadi kalau bisa diketahui lebih dini, dicegah lebih dini dari gaya hidup, harapannya kan nanti jadinya nggak kena penyakit, nggak perlu minum obat terus gitu. Mhm. Karena memang yang paling baik kan ya mencegah dengan gaya hidup yang baik agar nantinya nggak konsumsi obat terus ketika kita tua. Nah, Iya. untuk medical check up itu Mm-mm. di tempat kita itu ada, jadi sudah lengkap dengan pemeriksaan jantung juga seperti tadi, rekam Komplit ya jantung, dok. pemeriksaan lab dan konsultasi sama dokter juga. Jadi dari hasil itu mana nih yang kira-kira membahayakan atau harus sudah mulai diobati atau gaya hidup apa yang sudah harus kita ubah seperti itu. Iya. Itu bisa dilakukan di Panti Welasa atau ada paketnya. Jadi Mhm. langsung semua yang dibutuhkan itu sudah ada checklistnya. Jadi kan mungkin kalau Mhm. tidak di paket gitu kan kita bingung ya apa aja nih yang Mhm. perlu dicek gitu. Betul. Tapi better kayak yang komplit ya dok ya. Lebih enak. Kita pilih sendiri kita nggak ngerti. Ternyata yang ada yang kita tinggalkan ceknya. Jadi better Iya kayak komplit. By the way betul. berapa dok di nominalnya? Buat Good Family semua yang kepingin ya. Nabung untuk itu. Jangan sampai nabung di tubuh. Tadi dokter Fania bilang. Aduh savingnya kita di dalam ginjal. Gula Iya. darah. Kolesterol. Ah, tidak. Kadang scary Iya. dok kalau bayangin itu takut juga sih. Berapa dok Mm-mm. biayanya mungkin? Biayanya itu untuk paket yang tadi sudah dengan Mm-mm. pemeriksaan jantung, rongsen juga itu di Mm-mm. 435. Itu Mm-mm. sudah pemeriksaan fisik juga oleh dokter, Hah? pemeriksaan laboratorium, rekam Mm-mm. jantung dan rongsen paru-paru itu Mm-mm. nanti dengan konsultasinya juga di 435.000. Ada Wah. yang lebih lengkap lagi itu nanti Mm-mm. di paket yang 750 itu nanti dengan dokter penyakit dalam. Itu Ya. untuk yang lebih lanjut lagi gitu, Mm-mm. sudah lebih lengkap. Mungkin kalau dokter penyakit dalam kan memang sudah nanti langsung dengan mana yang harus diobatin dan mungkin kalau Ya. untuk yang usianya sudah lebih tua, sudah enam Mm-mm. puluh tahun mungkin lebih baik mengambil paket yang itu ya karena Mm-mm. lebih lengkap tadi. Mm. Betul. Setidaknya tertolong ya. Kalau misalnya ada penanganan pun juga jadi kayak tepat sasaran ya dok ya. Perawatan Iya, kita, betul. menjaga tubuh kita itu controllingnya tuh enak karena ada saran dari dokter juga. Tapi kalau kita cuman meraba-raba sendiri yang dirasain ini, yang dirasain itu, aduh, itu resiko sih beresiko kalau buat saya secara pribadi. Better bisa untuk langsung di medical check up komplit. Nah, bukannya dok bisa anytime atau di setiap hari apa? Kalau untuk medical check Eh, up itu bisa tiap hari. hari? Mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya dulu, bisa Yes. menghubungi WA-nya dulu. Mm. Ada di 0821 3512 7300. Tuh. Mhm. Itu nanti Oke. mungkin bisa tanya-tanya, saya mending ambil paket yang mana gitu juga boleh di situ untuk janjian juga. Tapi kalau Yes. memang yang mau langsung datang pun juga bisa. Mm-mm. Nih silakan aja nih Gun Solia langsung ke sana. Dokter Fania, ada pesan semangat, pesan sehat ya buat kita semua terkait dengan stroke atau gaya hidup boleh bebas karena kita semua setiap hari butuh saran seperti itu nih dok. Mm-mm. Silakan. Iya, jadi untuk pesan hari ini, untuk yang masih muda, jangan lupa kalau misalnya kita itu juga sudah mulai harus menjaga seperti tadi, jangan sampai menabung penyakit-penyakit yang nantinya kita rasakan ketika tua gitu. Mhm. Kemudian kalau untuk mungkin pasien yang sudah sempat terkena stroke juga jangan patah semangat. Untuk yang seperti itu banyak yang bisa pulih beraktivitas juga. Jadi harus tetap rajin fisioterapi, harus tetap kontrol dokter, harus tetap diminum obat-obatnya seperti itu. Betul. Tetap ya dok, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Iya, betul sekali. Iya, jadi obatnya diminum dengan penuh sukacita bahwa ini akan menolong kita gitu ya. Oke, baik Yunus itu tadi pesan dari Dokter Fania. Kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang mungkin terbatas ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih untuk internetnya juga yang nggak rewel. Dokter Fania, terima kasih udah cari tempat supaya bisa on cam. Selamat Iya, kembali bertugas, Dokter Fania. Kami berharap apa yang kami hadirkan belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan juga Dokter Fania iya, ya. saya Dr. Tibi, iya. Untuk Good News FM bisa lanjut for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.